Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keimanan dan diberikan keislaman, dan semua itu adalah nikmat yang paling tinggi, sehingga kita masih menyempatkan dan menjaga jalan kebaikan selama kita masih hidup. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sampai saat ini kita mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kalau kita sudah merasakan sakit, bahkan sesuatu yang kita hargai yang sebelum kita sakit itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Intinya apa? Yang paling penting adalah sehat, benar kan? Jadi kenapa kita diajarkan banyak zikir? Kenapa kita selalu diajarkan banyak istighfar? Ada sesuatu, misalkan yang namanya manusia ya, jadi punya kesalahan, punya dosa baik disengaja atau tidak, atau mungkin ada sesuatu di masa lalu kita tidak sadar pernah mendolimi orang lain, maka semuanya akan dibalas. Jadi semuanya akan dibalas. Maka sebelum balasan yang tidak mengenakkan itu, memperbanyak zikir itu maksudnya membersihkan itu. Jangan sampai diganti oleh penyakit yang kita susah untuk bisa menahan itu. Ya, mau dimanapun saja, mau kita dalam kondisi apapun, maka kebaikan itu harus dipastikan kita lakukan. Biar apa? Biar di dalam keluarga kita itu mengalir tradisi kesolehan. Ya, ini adalah bagian ikhtiar agar apa? Bisa mengkonversi, mengganti kesalahan di masa lalu dengan memperbanyak zikir, dengan mengganti kebaikan yang kita lakukan saat ini atau yang akan datang. Biar apa, Bu? Biar tidak sakit maksudnya. Dikhawatirkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kalau kita kebaikannya sedikit saja atau jarang berzikir, takut, khawatir diganti oleh sakit yang kita susah menahannya. Itu ya. Tapi tetap jangan berburuk sangka. Itu seperti itu. Maka di dalam pembahasan di malam hari ini kita untuk bisa punya daya tahan yang lebih, kekayaan, kemudian pangkat, rizki, kalau kita menerima itu banyak sekali, kalau di dalam hatinya tidak punya pertahanan, maka sama saja. Misalkan takaran yang ada di dalam diri kita 1 ember misalkan, mau dijatuhi, mau diturunin air misalkan, mau dituangkan air 1 tong, tetap akan meluap. Daya tahan inilah yang akan memperlebar, namanya lutnya, daya muat. Nah, itu namanya ya. Lihat misalkan ada mobil truk misalkan bak, itu kan biasanya dicantumin lot, itu namanya daya muat. Maka orang yang suka bertahan, orang yang suka bersabar itu memperluas dia. Memperluas daya tahannya, memperluas daya muatnya. Untuk memuat apa? Untuk memuat rezeki yang banyak. Untuk memuat pangkat yang tinggi. Kalau orang sudah dikasih rezeki yang banyak dan alhamdulillah bisa menjadi kaya, kemudian dapat pangkat sosial yang sangat tinggi, maka mereka tidak mudah sombong. Maka ini ada keutamaannya. Yang paling simpel apa? Orang bisa menahan apa? Godok. Ini yang paling simpel. Marah. Fadilatu kadzmil ghaid. Jadi orang bisa menahan apa? Amarah atau godok lah gitu. Saya kurang menyukai kata amarah. Saya sukanya menyebutkan ghaid atau godok, atau bisa, saya susah mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia karena amarah itu berasal dari bahasa Arab. Ammaroh bisu, ada ammaroh bil khair. Maka yang seperti tadi, sebelum datangnya musibah atau penyakit, Allah mengisyaratkan di dalam ayat Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Percepat, Bu. Percepat kembali kepada Allah. Faktanya adalah mempercepat zikir, mempercepat kebaikan dalam keadaan apapun. Biar apa?
Biar kesalahan kita itu diganti kebaikan yang kita lakukan saat ini dan yang akan datang. Maka percepatlah ila magfiratin, kepada ampunan Allah dari Tuhanmu. Kenapa kita disuruh dipercepat? Karena arduhas samawati wal ard, pintu ampunan itu lebarnya selebar langit 7 dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut. Takut mana? Takut kepada penyakit atau takut kepada Allah? Nah, sebelum datang penyakit yang kita susah menahannya, maka dalam kadang kita itu mau berbuat baik aja malas, misalkan kita berani mau menuju ke yang baik, kadang malas mau melangkah kaki. Giliran sakit dia cepat-cepat datang, itu udah telat namanya. Jangan menunggu sakit, jangan menunggu parah, Bu. Maka dicantumkan di sini untuk cepat-cepat. Yang datang ke sini apa? Ini bagian dari kita cepat-cepat kembali ke Allah namanya. Uiddat lil muttaqin. Setelah kita sakit parah, baru kita khawatir. Ya begitu ya. Jadi jangan sampai semuanya itu dikonversi atau diganti oleh Allah dengan penyakit. Jangan sampai. Kalau mau diganti dengan zikir kita dan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu ya. Jadi kalau udah sakit seperti ini, makan yang enak pun gak bakal enak ya. Banyak dipantang dia. Makan masakan Padang juga ditentang, daging-daging nggak boleh. Waduh, apa? Buat apa kita banyak uang kalau semuanya dipantang? Itu adalah kematian sebelum mati yang sesungguhnya. Iya kan, benar kan? Maka disuruh wasari'u, bercepat-cepat. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak dalam keadaan senang dan susah. Nah, tuh. Saya mau bersedekah, saya mau beramal yang baik ketika kondisi saya kaya. Jangan. Fis sarra' dalam keadaan senang dan wad dharra' dalam keadaan susah. Siapa tahu dalam keadaan susah terus mengeluarkan sesuatu kebaikan, berinfak itu bisa menghilangkan dharra', bisa menghilangkan kesusahannya. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan ghaidh atau ghadab, anin nas, terhadap manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tapi kalau ada fitnah, lawan. Jangan diam aja. Jadi kalau ada fitnah, lawan. Kalau ada ketidakbenaran memfitnah kita, lawan. Itu. Biar apa? Biar tidak menyebar kekejian, antasyi al-fahisyah. Jadi agar kekejian itu tidak menyebar. Dallatil ayat ala annal kadhimina minal muttaqin wa anna maghfirata rabbihim tanaluhum. Ini lagi ya. Orang yang menahan amarah itu sama saja dosanya, ampunannya akan didapat dia. Jadi kenapa saya bilang orang dalam keadaan ruwet, misalkan usaha nurun, dagangan sepi, hutang banyak, mau bayar angsuran ini, daripada kamu ngomong yang gak benar kemudian pikiran kemana-mana saling menyalahkan, sudah menangis saja kamu di atas sajadahmu, itu yang terbaik sudah. Jadi bertengkar kadang sama suami sama istri, lebih baik menangis, memelas ke Allah, itu yang terbaik ya. Karena kesempatan memelas ya di saat kita seperti itu, di saat kita susah seperti itu. Ya mungkin kita dalam keadaan baik-baik saja, kita susah menangis. Kesempatan kita untuk kembali. Maka kenapa dalam keadaan senang kita akan kalau kita punya sikap yang baik, maka dia akan bersyukur. Maka yang kita lakukan bagian dari memperlebar daya muat. Kalau daya muatnya luas, mau diisi rezeki boleh, mau diisi banyak kekayaan juga akan kuat dia. Mau diisi pangkat misalkan status sosial yang tinggi akan kuat. Tidak mudah apa istilahnya bikin dia nyeleweng misalkan. Terus saja istiqomah dia. Maka ini adalah bagian muhsinin. Membiasakan tradisi kebaikan agar keluarga kita semuanya sehat semua, ya kan? Salah satu aja yang sakit. Apa semuanya sehat? Apa ikut sakit semua? Ikut sakit semua. Mikirin itu semua. Itu ya. Maka ini adalah bagian jalan orang yang muhsin. Kalau ini dilakukan akan mendapatkan kesenangan, terus akan senang. Itu.
dia juga akan mendapatkan ampunan Allah. Wa jannatuhu uiddat lahum. Jadi jannah jangan diartikan di sana. Jannah juga ada di sini, ada di dunia ini. Fama afdalu hadal jasa, tidak ada yang lebih utama daripada ganjaran ini. Wa qala man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabahu. Menahan sesuatu dari sesuatu yang tidak kita sukai, Allah akan menahan adabnya. Ya, gitu ya. Allah akan menahan adabnya. Wa man i'tada ila rabbi qabilallahu udrah. Sebenarnya kita beribadah itu mudah. Kalau sakit misalkan kaki kita kena paku misalkan. Kita duduk dalam sholat tidak sempurna, Allah akan tetap menerima sholat kamu. Itu ya. Jadi ini wa man i'tadara ila rabbi qabilallahu udrah. Wa man khazana lisanu satarallahu auratahu. Jangan suka menyebar rahasia orang. Jangan suka menyebar rahasia. Jadi sekarang ini kan rahasia apa? Orang itu menyebarkan aib semua. Dikhawatirkan aib kita akan dibuka sebelum kita meninggal, maka tutup rapat-rapat. Ya. Ini. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, yang pertama dia dapat dosa, dia akan diampuni. Dua, dia tidak membiarkan kekejian menyebar. Yang ketiga, dia bisa menasihati langsung ke orang yang bersangkutan. Jangan gampang menyebarkan rahasia, apalagi rahasia jelek gitu ya. Maka tutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa asyaddukum man ghalaba nafsahu indal ghadab. Orang yang biasa mengontrol dirinya sendiri. Orang yang bisa. Jadi kita itu Allah beri anugerah setahun sekali melaksanakan apa? Puasa di bulan Ramadan. Itu bagian mengontrol. Seharusnya mengontrol kedirian kita itu setiap waktu. Agar apa? Agar Allah mengkafa adabnya. Sakit itu menyengsarakan kita atau menyenangkan kita? Hah? Menyengsarakan itu kan menyiksa. Jadi jangan sampai siksaan itu ada di dalam diri kita. Maka kendalikan diri kita agar azab Allah itu ditahan, atau sesuatu yang menyengsarakan kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudah berapa tahun, Bu? Sudah berapa tahun sakitnya? 1 tahun ini. Oh, berarti sekarang operasinya kedua kali. Apa masih minum obat? Berarti terus menerus ini kontrolnya. Karena saya lihat ibu pas kesini pas sakit ya, yang sehat belum pernah saya lihat ya, begitu. Jadi kalau misalkan ibu datang terlambat di depan aja ya, biar ketahuan ya, begitu ya. Banyak istighfar ya, jadi banyak istighfar, banyak zikir, apa? Alhamdulillah sudah ada kemajuan. Jadi jangan lepas itu. Zikirnya tetap jalan, kemudian kebaikannya harus tetap dilakukan. Baik dalam keadaan kita udah sehat misalkan, atau masih sakit, terus saja begitu. Itu yang akan mengikis kesengsaraan kita, yang akan mengikis siksaan gara-gara sakit kita, kan begitu. Jadi tetap berbaik sangka ya. Siapa tahu dengan sakitnya Allah mengangkat posisi ibu, kan benar kan? Jadi seperti itu. Jadi tetap aja dalam keadaan apapun tetap aja zikir ya, jangan sampai putus gitu dalam keadaan. Terus lagi, jangan berpikiran jelek kalau seperti ini. Jadi jangan punya pikiran yang buruk. Ini juga akan, kalau kita terhindar dari pikiran yang buruk, dia secara alami sebagai terapi, membuat hati kita itu tenang gitu. Jadi itu ya Bu. Jadi kayak gitu. Jadi orang yang menguasai amarahnya, wa ahlamukum man afa indal qudrah. Nih, orang yang memaafkan meskipun susah. Jadi orang yang memaafkan indal qudrah, waktu dia mampu. Memang susah untuk memaafkan. Berbuat kesalahan gampang, tapi meminta maaf gampang. Lebih mudah mana? Meminta maaf atau memberi maaf? Lebih sulit mana? Meminta maaf atau yang paling sulit? Yang paling sulit memberi maaf. Maka di sini posisinya adalah lebih tinggi orang yang memberi maaf kalau dia memaafkan. Indal qudrah, kalau dia mampu. Setiap orang punya kemampuan masing-masing. Tidak semua orang punya kemampuan yang kalau ada ada yang minta maaf langsung dimaafkan. Allah paham tentang ini. Maka disebutkan di sini indal qudrah, ketika dia mampu ya. Ya itu susah memang. Wa ahlamukum man afa indal qudrah, orang yang paling penyantun, orang yang memaafkan ketika dia mampu. Memang sulit, tapi memang
harus dilakukan. Karena ini adalah yang mengangkat derajat kita, melancarkan rezeki, kemudian meningkatkan posisi kita. Itu ya. Ini ada ahlam. Allah Al-Halim, ya kan? Apa artinya? Al-Halim apa artinya? Maha penyantun. Kalau dia selalu menyantuni berarti dia punya kemampuan. Orang yang menyantuni terus berarti dia orang kaya. Orang yang selalu menyantuni terus berarti rizkinya banyak. Tapi orang yang memaafkan itu sangat sulit untuk meraih posisi Abdul Halim, hamba hambanya yang maha penyantun, akan sulit. Maka di sini disebutkan indal kudroh, kalau dia mampu. Semakin mampu semakin bagus. Itu seperti itu. Yang kedua, fadilatul hilmi. Nah, ini keutamaan orang yang sabar, orang yang jadi ada asobru, ada al-hilmu, lebih lembut lagi. Ya. Saya pernah bilang sebelumnya, siapa yang siap dihina orang? Siapa yang siap dicaci orang? Ayo, siapa yang siap difitnah orang? Tapi harus benar loh ya. Jangan ada kesalahan. Ada wali yang dia menjadi wali gara-gara ini. Siap? Enggak mau. Enggak mau. Maka di sini disebutkan fadilatul hilmi, keutamaan orang-orang penyabar. I'lam annal hilma afdalu min kadhmil ghaid. Tadi menahan amarah. Yang ini adalah lebih lembut lagi. Bukan disebabkan sesuatu yang sesekali, tapi terus-menerus. Tuh ya. Li'anna kadhmal ghaid ibaratun anit tahallum ay takalluf al-hilm. Jadi menahan amarah itu sebagian sifat kecil daripada sifat hilmun. Ada anak yang dinamakan Hilmi, ada? Ada. Ini berasal dari Al-Halim. Orang yang dikasih pangkat oleh Allah maka disebut Abdul Halim. Efek daripada ini adalah pangkat, kepangkatan. Orang yang dekat dengan Allah. Rizki yang banyak. Hidupnya berkah, bukan keberkahan untuk dirinya saja. Dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberkahi orang. Gara-gara apa? Gara-gara kesolehan dan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka disebut Al-Halim. Maka Halim itu di bawahnya lagi kadhmul ghaid. Menahan marah. Apa ada Asmaul Husna? Halim ada? Amina ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, antal jawadul halim. Jawad apa? Orang yang dermawan. Al-Halim penyantun. Itu namanya ya. Jadi orang yang mendapat pangkat gara-gara sebab seperti ini maka disebut Abdul Halim. Maka kadhmul ghaid ibaratun minat tahallum ay takalluful hilmi wala yahtaju ila kadhmil ghaid illa man haja ghaiduhu. Lihat. Bu, ini selain fitnah loh ya. Jadi kalau fitnah harus lawan. Jadi misalkan ada yang bikin kesel tuh, mau suami mau istri diam aja. Jangan sampai dipukul ya, enggak boleh. Kalau mau pukul tembok aja. Jangan pukul, diam aja. Nah, ketika dalam emosi kita diam, lama-lama amarah kita hajar, akan menjauh. Tapi kalau kita naik juga, maka dia akan menimbulkan kerusakan, piring pecah. Itu. Diam aja. Lama-lama penyebab kemarahan akan pergi. Haja di sini. Haja ghaiduhu wa yahtaju fi ila mujahadatin syadidah. Butuh kekuatan untuk menahan. Ya. Kalau mau pukul bak yang ada di kamar mandi. Udah gitu aja ya. Pukul aja atau menyelam gitu. Ya. Kenapa? Karena ini butuh mujahadatin syadidah, perjuangan yang keras. Yahtaju ila mujahadatin syadidah. Nih, jadi kalau pengen pangkat seperti ini, tahapannya sangat luar biasa. Salah satunya ini. Kenapa saya bilang siapa yang siap difitnah? Siapa yang siap dicaci orang? Siapa yang mau dijelekan orang? Asalkan orangnya soleh. Jangan salah, jangan dia jahat, nggak boleh. Jadi kita benar nih, baik-baik aja, tidak pernah menyelisih orang, tidak pernah diam aja. Tiba-tiba ada orang yang fitnah, tiba-tiba ada orang yang menghina, tiba-tiba ada orang yang mencela kita. Nah, kalau dia lulus, salah satunya bisa mendapatkan pangkat.
Bisa dapat kepangkatan wali. Kalau tidak wali rizkinya lancar. Itu seperti itu. Ini nyata, ini sesuai dengan apa yang dijalankan, apa yang diceritakan ke saya. Maka kenapa seperti itu? Kenapa ketika misalkan cekcok suami istri tidak boleh memukul? Karena kalau kamu bertengkar kemudian ke fisik, efeknya akan kemana-mana. Anak-anak juga akan kena. Jadi kalau mau ngambek diam aja. Atau di kamar mandi aja diam aja begitu. Biarin begitu. Asalkan tidak merusak. Ya begitu. Karena di sini udah jelas, yahtaju ila mujahadatin syadidah. Butuh perjuangan, kesungguhan yang syadid, yang keras.